Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada hari ini terkait tentang nano water energi. Jadi energi nano di dalam air. Sebelum kita jauh membahas tentang NWE atau nano water energi ini, tidak lupa saya untuk menyampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya kita ini haruslah mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Tubuh manusia ini dominasinya adalah air. Dan kenapa tema ini menyangkut dengan air? Karena ini akan ada kaitan erat dengan masalah air yang ada di dalam diri kita. Seperti kita ketahui, air ini beragam-ragam, bermacam-macam. Ada yang dapat mensucikan, ada yang bersih tapi tidak mensucikan, dan juga ada yang kotor dan juga memberikan najis. Oleh karenanya kita harus memahami bagaimana air yang ada di dalam diri kita ini, sehingga diri kita dapat menjadi sesuatu yang bisa mensucikan. Bukan sekedar bersih tapi dapat juga mensucikan. Mensucikan apa? Kotoran-kotoran yang ada di dalam kolbu kita, kotoran-kotoran yang datang dari luar diri kita, perkataan orang lain, hujatan, cacian, makian, dan segala ujian hidup, sehingga kita menjadi seperti air yang mensucikan, yang mengalir, tidak dapat menjadi najis dikarenakan terus membersihkan, mensucikan apapun, buntang, kotoran, apapun yang datang. Yang pertama kita akan membahas tentang nano. Semakin dalam kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka akan semakin jelas pertemuannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Banyak penemuan-penemuan ilmiah pada abad-abad terakhir ini yang justru telah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum itu semua ditemukan. Padahal kita mengetahui bahwa kitab suci umat Islam ini telah turun ribuan tahun sebelum dunia sains berkembang. Hal demikian dapat menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan ataupun karangan manusia, melainkan diturunkan langsung dari Yang Maha Kuasa melalui manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran juga berkaitan dengan ilmu sains dalam kehidupan kita sehari-hari, hal tersebut juga termasuk proses penciptaan manusia yang ada di dalamnya. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 6 telah disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Kata 3 kegelapan di atas dapat merujuk kepada 3 tahap pertumbuhan bayi di dalam rahim. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya perkembangan sains. Ilmu biologi modern telah mengungkap bahwa adanya pembentukan embrio dalam bayi akan terjadi dalam 3 daerah yang berbeda dalam rahim ibu. Tafsir Al-Misbah yang dimaksud dengan nutfah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia, tetapi yang berhasil bertemu dengan ovum wanita hanya 1. Proses penciptaan manusia dari fase ke fase. Yang pertama, alaqah, segumpal darah. Alaqah diambil dari kata alaq yang artinya sesuatu yang membeku, tergantung atau berdempet, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Selanjutnya mudghah, segumpal daging. Maaf, yang tadi alaqah segumpal darah dan mudghah ini segumpal daging. Dalam ilmu kedokteran, ketika sperma pria bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk. Sel tunggal dikenal sebagai zigot. Dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Melalui hubungan ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya.
proses penciptaan manusia hingga sempurna. Idzam atau tulang atau kerangka. Dalam fase ini embrio akan mengalami perkembangan dari bentuk sebelumnya yang hanya berupa segumpal daging hingga berbalut kerangka atau tulang. Lalu ditambahlah di situ lagi penutup tulang. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus dan lahan daging diibaratkan pakaian yang membungkus tulang, selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat sel tulang. Tahapan selanjutnya adalah insya, mewujudkan makhluk bentuk lain. Tahap ini menandakan bahwa ada sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikannya berbeda dari makhluk lainnya, yaitu ruh yang menjadikan berbeda dengan makhluk lainnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana dari suatu sel nano yang kecil sehingga terus berkembang dan menjadi suatu makhluk dalam bentuk yang lain yang sempurna. Yang kedua, air. Islam menekankan pentingnya fungsi air dalam kehidupan. Air diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan, dan tidak ada kehidupan tanpa air. Setidaknya terdapat 4 fungsi kontribusi air bagi kehidupan. Pertama, air berfungsi sebagai sumber kehidupan. Asal mula dari segala makhluk hidup, segala sesuatu yang hidup diciptakan Allah dari air. Demikian pernyataan Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Kedua, air berfungsi sebagai sarana konservasi atau pemeliharaan dan perlindungan tanah. Air dapat meningkatkan kualitas tanah dari kering atau tandus menjadi subur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkannya. Allah menyatakan hal ini dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Ketiga, air berfungsi sebagai sarana pensucian dan kesehatan atau sanitasi. Hal ini seperti dinyatakan Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Untuk menghadap Allah, melakukan sholat, misalnya seperti Muslim harus suci, dan di sini air punya peran penting, baik dalam wudu agar suci dari hadas kecil maupun mandi agar suci dari hadas besar. Keempat, air dijadikan sebagai simbol. Air menjadi simbol untuk surga, ketakwaan dan rahmat Tuhan. Surga selalu digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, penuh rahmat Tuhan karena mengalir di dalamnya aneka ragam sungai. Dan akhirnya nanti kita akan membahas sungai-sungai yang diceritakan di dalam Al-Quran ini sebagai sistem pembuluh darah kita yang mengalir air atau darah bersih, darah yang di dalamnya terdapat sel-sel yang senantiasa berzikrullah, hingga sel-sel itu sendiri secara otomatis tidak pernah berhenti dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Inilah esensi yang akan hadir timbul di dalam diri kita hingga tingkat sel kita, kesadaran ketuhanan yang sebenarnya, hingga bukan sekedar lisan yang akan bergetar ataupun bergerak untuk menyebut nama Tuhan, melainkan sel-sel ini pun secara tunggal mereka juga berzikrullah, mengingat Allah. Di antaranya sungai dari air susu, sungai dari arak, sungai dari madu. Hal di atas sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Muhammad ayat 50, ayat 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni.
Quran Surat Muhammad ayat 15. Yang ketiga, kita akan membahas tentang energi. Ada satu di antara banyaknya ciptaan Allah yang membuat takjub siapapun yang mengetahuinya, yaitu fenomena garis edar tata surya. Sebagaimana tercantum dalam surah Yasin ayat 40, penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala dibuat dengan terencana, tertata juga teratur. Dengan begitu, apapun yang Dia ciptakan pasti memiliki faedah dan hikmahnya sendiri. Terlebih ditujukan untuk keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk lainnya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan firman Allah dalam surah Yasin ayat 40. Menurut beliau, matahari tidak akan dapat menyimpang dari garis edarnya, tidak juga dapat mempercepat atau memperlambat perjalanannya sehingga mengakibatkannya mendahului dan mendapatkan bulan, dan tidak juga malam di mana bulan seringkali nampak dapat mendahului siang sehingga menghalangi kemunculannya. Tetapi semuanya telah Allah atur silih berganti, dan masing-masing baik matahari maupun bulan, bahkan semua benda-benda langit pada garis edarnya saja yang telah kami tentukan terus-menerus beredar, tidak dapat menyimpang darinya. Surat Yasin ayat 40 menjadi isyarat dari Allah bahwa Dialah pencipta atas apa yang di langit. Dia yang mengatur agar matahari dan bulan tetap pada lintasan orbitnya, sehingga keduanya tidak pernah bertabrakan kecuali saat terjadinya hari kiamat nanti. Disebutkan juga dalam tafsir Al-Misbah bahwa para astronom pada awal abad 17 Masehi menemukan fakta bahwa matahari, bumi, bulan, dan seluruh planet serta benda-benda langit lainnya bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan dan arah tertentu. Dengan begitu, matahari tidak bisa mendahului bulan karena keduanya beredar dalam satu gerak linier yang tidak mungkin bertemu. Banyak dari ilmuwan yang menguji fenomena ilmiah dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 40 dan membuktikan kebenarannya, yang kemudian beberapa dari mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menggunakan akalnya untuk mencermati ciptaan Allah dan diberi hidayah olehnya sehingga menemukan jalan kebenaran, yaitu Islam. Seperti yang kita ketahui, bukan sekedar hanya matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang memiliki garis edar, tetapi atom-atom, hal unit terkecil dalam tubuh kita itu juga beredar. Elektron-elektron itu beredar di inti dari suatu atom, yang mana semua ini bertawaf mengingat Allah dan terus beredar pada garis edarnya dengan semua pengaturan Allah itu. Ini juga ada hikmah di balik semuanya. Kenapa bisa ada suatu air yang memiliki suatu keberkahan, air yang memiliki suatu energi yang sangat besar yang dapat menimbulkan kesehatan dan juga keberkahan. Contohnya saja air Zam-Zam. Bagaimana kita lihat kota Mekah itu, masyarakat dari seluruh dunia bertawaf tidak ada hentinya, mengagung dan mensucikan Allah sambil bertawaf. Energi zikrullah itulah yang membuat keberkahan di dalam air yang ada di sumur Zam-Zam. Bukan tanpa kemungkinan bahwasanya ketika seseorang hamba senantiasa berzikrullah, bersalawat dan lain-lainnya, itu akan dapat menyebabkan air yang ada di dalam dirinya menjadi beresonansi, memiliki energi skalar, energi yang dapat menjadikan sel-sel darahnya menjadi sehat, sel-sel yang dapat menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi berbahagia, yang dapat menyebabkan dirinya menjadi lebih takwa, hatinya disucikan, pikirannya disucikan, dan seluruh tubuhnya menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani. Setiap sel darah yang selalu berzikrullah
Inilah esensi dari apa yang diperintahkan kepada manusia dalam Al-Quran yang telah Allah firmankan. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya tidak ada waktu sedetik pun kita tanpa berzikrullah. Tidak ada waktu sedetik pun kita tanpa mengingat Allah. Dikarenakan bukan lagi lisan kita yang berzikir kepada Allah, melainkan sel-sel, bahkan partikel-partikel itu semuanya beredar pada garis edarnya mengingat dan mengagungkan Allah. Pancaran energi skalar zikrullah inilah yang memancar dari dalam keluar, yang menyebabkan seseorang menjadi insan kamil, insan yang hati dan jiwanya disucikan, insan yang bermanfaat, insan yang tidak akan terpengaruh oleh segala sesuatu ujian, terpaan dan apapun yang ada. Ibarat aliran sungai yang mengalir mensucikan segala bentuk bangkai, bentuk kotoran dan lain-lainnya, tidak berubah meskipun disakiti orang lain, dan harus menyayangi orang yang membencimu. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak bisa kita mengenal Tuhan kita jika kita tidak mengenal esensi yang ada di dalam diri kita. Manusia itu adalah mikro semesta. Alam semesta semuanya ada di dalam diri manusia. Kesadaran ketuhanan inilah yang akan menghubungkan kita ke seluruh alam semesta ini. Kesadaran ketuhanan yang akan membawa kita kepada ketenangan jiwa, yang membawa kita kepada kepasrahan, ketawakalan yang sebenarnya. Dan ibadah-ibadah itu adalah penghubung kita kepada ketuhanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama kita untuk senantiasa melatih diri kita untuk berzikrullah. Tidak ada hari tanpa zikrullah, tidak ada detik tanpa zikrullah. Berzikirlah kepada Allah, sel-sel kita, ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring.